Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Bisrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mahasiswa ilmu pemerintahan yang kami hormati, yang kami sayangi, pada saat ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertemu di dalam kuliah ini dengan sehat walafiat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambah kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semuanya karena kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang lebih baik lagi, zaman terang, benderang, jalan keselamatan dari zaman jahiliyah dulu sehingga kita menjadi umat yang rahmatan di alamin, yang bisa menjadi rahmat bagi alam semesta, bisa memelihara alam semesta dan seterusnya. Kemudian pada saat ini ingin saya sampaikan bahwa kita akan memasuki materi berikutnya pada kuliah kali ini adalah tentang negara. Negara sebagai suatu lembaga yang menjadi kajian dari ilmu pemerintahan, dasar-dasar ilmu pemerintahan, marilah kita pelajari lebih jauh tentang negara itu. Karena itu saya akan share materinya tentang negara yang akan kita bicarakan saat ini. Nah, saudara sekalian, kita bicara tentang negara. Negara adalah suatu organisasi yang besar, yang paling tinggi di dalam sebuah sistem organisasi, di dalam masyarakat. Negara sebagai bagian dari apa yang dipelajari menjadi objek dari kajian ilmu pemerintahan, itu secara umum mempunyai dua pengertian, dua arti umumnya. Negara sebagai sebuah state, ya, state, dan negara sebagai sebuah country. Ada konsep tentang state dan country, tentang negara. State adalah ya, negara dalam arti ini, state itu adalah suatu sistem negara di mana negara itu dilihat dari eh, dari pengertian, menunjuk kepada pengertian dari kedudukan hukum sebuah negara yang bersangkutan. Negara ya dalam arti state ini itu negara dalam arti kedudukan hukumnya dari negara yang bersangkutan di dalam lingkungan hukum internasional. Maka dia menyangkut tentang batas-batas wilayah, baik laut, udara maupun daratan, lalu status hukumnya, lalu tentang kemerdekaannya, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan status hukum. Jadi state adalah negara dalam pengertian yang menunjuk kepada kedudukan hukum negara yang bersangkutan. Nah, yang kedua adalah yang namanya country. Negara dalam pengertian country adalah negara dikaitkan dengan keadaan geografis, keadaan penduduk dari negara yang bersangkutan. Country, suku bangsa, lalu penduduk yang menempati wilayah itu dan seterusnya, itu adalah negara dalam pengertian country. Jadi lebih menunjuk kepada sistem sosialnya di sana. Nah, saudara, itu tentang negara. Nah, negara mempunyai beberapa unsur, ya, beberapa unsur, di mana unsur-unsur itu adalah yang menjadi bagian dari sistem negara, yang kelengkapan sebuah negara, di mana negara itu disebut sebagai negara yang lengkap
kalau mempunyai beberapa unsur sebagai pendukungnya. Yang pertama unsur negara dalam arti state atau kedudukan hukum ini yaitu tentang wilayah. Wilayah atau wilayah kekuasaan adalah suatu tempat, suatu daratan, lautan maupun wilayah udara yang batas-batasnya sudah jelas dan tegas, ya meliputi daratan, lautan, udara dan seterusnya, yang secara hukum diakui oleh dunia internasional. Itu wilayah. Sebuah negara harus punya wilayah. Seberapapun besar wilayah itu, maka dia harus punya. Nah, ini unsur yang pertama. Ada negara yang sangat luas, sangat besar, misalnya seperti Amerika Serikat. Karena dia terdiri dari banyak sekali, ada 50 negara bagian di sana. Cina, ya Cina itu negara yang luasnya itu sangat ya luas sekali. India, Rusia, kalau dulu Uni Soviet dan seterusnya. Indonesia juga demikian, negara yang wilayahnya sangat luas sekali. Ada yang negara kecil, misalnya Hong Kong, ada Taiwan, apalagi yang negara terkecil itu adalah negara Vatikan misalnya. Tapi besar atau kecil, luas atau sempit itu tetap negara harus punya wilayah. Yang kedua, saudara, unsur negara yang melengkapi sebuah negara dalam pengertian state adalah tentang konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar tertentu yang undang-undang dasar atau konstitusi ini isinya adalah tentang negara itu ya, negara itu yang berkaitan dengan masalah tata aturan yang untuk mengatur negara yang bersangkutan. Nah, konstitusi atau undang-undang dasar adalah unsur yang kedua yang harus dipunyai oleh sebuah negara. Konstitusi itu berkaitan dengan masalah negara ini, misalnya tentang bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dalam negara itu, atau yang dipakai oleh negara itu. Misalnya di dalam konstitusi disebutkan bahwa negara itu berbentuk pemerintahnya, misalnya pemerintahan, sistem pemerintahnya, misalnya tentang sentralisasi, sentralistis, atau tentang desentralistis. Lalu sistem pemerintahnya, yang presidensil atau yang eh, apa namanya parlementer, sistem pemerintah. Lalu pemerintahnya, siapa pemerintah negara yang bersangkutan? Pemerintah pusat, federal misalnya, atau pemerintah pusat di dalam negara kesatuan, lalu ada pemerintah negara bagian atau provinsi, kalau negara kesatuan, dan seterusnya. Di samping itu konstitusi juga menunjuk kepada tujuan negara yang bersangkutan. Negara itu didirikan dengan tujuan apa? Karena ada banyak tujuan yang dicapai atau yang ditetapkan oleh negara. Indonesia misalnya adalah negara yang bertujuan negara kesejahteraan. Ada yang negara yang tujuannya adalah ingin menjadi negara kekuasaan yang besar misalnya. Nah itu ada, harus tujuan itu harus ada di dalam konstitusi. Nah yang berikutnya, konstitusi berisi tentang nama-nama sebutan tugas dan pokok fungsi dari lembaga negara. Di Indonesia ada lembaga pusat, ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada Presiden, ada MA, ada MK, ada macam-macam. Itu adalah lembaga negara beserta fungsi-fungsinya. Nah, semuanya itu ada di dalam konstitusi dan konstitusi itu adalah unsur negara yang kedua yang harus ada. Lalu yang ketiga, negara itu sebagai sebuah state harus mempunyai unsur yaitu mempunyai penguasa atau pemerintah atau pimpinan. Pimpinan negara, pemerintah atau penguasa, yaitu suatu sekelompok orang atau jabatan yang mempunyai tugas dan kewajiban yaitu memimpin negara itu yang terdapat dalam konstitusi tadi. Negara Indonesia misalnya, siapa pemerintahnya? Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah desa. Lah, penguasa atau pemerintah atau pimpinan negara selalu ada, karena negara tanpa pemimpin maka negara akan hancur. Karena itu negara harus punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya pemerintah gitu ya. Siapa yang memerintah itu gitu. Yang berikutnya, negara itu
syaratnya atau state itu syaratnya atau unsurnya adalah mempunyai kekuasaan atau kekuatan untuk mengeksekusi, menjalankan kehendak-kehendak atau tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi. Apabila dipandang perlu, ya, memang kalau dipandang perlu, negara perlu menggunakan kekerasan atau kekuasaan menggunakan militer misalnya, atau angkatan perang, angkatan bersenjata. Supaya apa? Supaya negara ini bisa tegak, bisa menjalankan tujuannya, maka harus punya alat kekuasaan supaya tidak diganggu oleh orang lain atau negara lain. Nah, kekuasaan atau kekuatan itu biasanya adalah kekuatan militer atau angkatan perang. Semua negara harus punya angkatan perang. Ya, mungkin ada beberapa negara yang karena syarat tertentu, kondisi tertentu tidak punya militer, misalnya seperti Swiss. Itu secara resmi tidak punya angkatan perang karena dia menjadi eh, secara sejarahnya memang dia tidak punya itu karena dia menjadi negara yang dilindungi oleh negara-negara lain karena di sana tempat lahirnya Palang Merah. Itu adalah tanpa militer mereka. Yang kelima, suatu state harus punya unsur yaitu adanya rakyat. Tadi sudah saya bilang ada wilayah. Nah, yang menduduki wilayah itu adalah rakyat yang ada di dalam negara itu. Rakyat atau penduduk atau nanti warga negara, yaitu siapa saja yang menetap dan tinggal di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Mereka patuh tunduk pada hukum yang berlaku. Itulah yang namanya rakyat. Negara tanpa rakyat adalah absurd dan tidak mungkin karena memang negara itu harus punya rakyat. Rakyat itu adalah nanti menjadi unsur dari nanti ambil dari mereka siapa yang jadi pemimpin itu diangkat oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat, apalagi negara yang sifatnya demokratis. Jadi rakyat itu kekuasaan sangat tinggi. Negara demokrasi selalu mengutamakan rakyat. Negara demokrasi adalah kekuatan itu adalah berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Itulah yang dinamakan sistem demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, dan rakyat itu menjadi unsur yang penting di dalam sebuah negara atau state. Lalu berikutnya, saudara, unsur-unsur state adalah yang keenam, yaitu sovereignty. Sovereignty atau nama lain adalah kedaulatan, yaitu suatu kekuasaan, suatu kewenangan yang tertinggi, tidak boleh ada yang memerintah lagi, itu kekuasaan atau kewenangan tertinggi terhadap segala sesuatu yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Kekuasaan atau kewenangan untuk menguasai negara, wilayah negara tertentu, itu dinamakan kedaulatan atau sovereignty. Jadi negara harus punya kedaulatan. Lah kedaulatan itu apa? Kedaulatan adalah suatu kewenangan, suatu kekuasaan, suatu kondisi di mana dia mempunyai kewenangan tertinggi terhadap wilayah itu. Tidak boleh satupun negara lain atau orang lain dari negara itu, selain negara itu, tidak boleh ada orang yang melewati, memasuki wilayah negara itu kecuali atas izin negara yang bersangkutan. Tidak boleh orang lain masuk di wilayah Indonesia misalnya. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai sovereignty, kedaulatan. Supaya boleh masuk, bagaimana? Ya harus pakai aturan Indonesia, misalnya harus punya paspor, ya paspor. Kalau perlu negara Indonesia mengeluarkan visa, yaitu izin masuk dari warga negara lain. Itu namanya sovereignty. Sovereignty juga berkaitan dengan masalah kewenangan, kekuasaan. Tidak boleh ada siapapun orang lain dari negara lain untuk melintas. Tapi meski melintas saja tidak boleh. Melintas di negara Indonesia, baik melintas di daratan, atau lewat lautan Indonesia, atau bahkan lewat
wilayah udara Indonesia tanpa seizin pemerintah Indonesia. Nah, itu namanya sovereignty, kewenangan tertinggi terhadap sebuah wilayah atau kedaulatan. Jadi negara yang berdaulat itu negara yang mampu mengatur, mampu melindungi negaranya dari orang lain atau negara lain yang ingin masuk, bahkan hanya melintas saja. Itu namanya kedaulatan. Lalu yang ketujuh, saudara, unsur negara yang berikutnya adalah adanya pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Bisa jadi negara itu ada menurut dia, ada menurut negara yang bersangkutan, pemerintah yang bersangkutan. Tapi negara lain kan harus mengakui karena sebagai bagian dari apa eh, hubungan dengan negara lain, hukum internasional. Nah, pengakuan dari negara lain adalah syarat bagi hubungan diplomatik sebuah negara dengan negara yang lain. Nah, karena itu, saudara, negara harus punya pengakuan, diakui oleh negara lain. Kadang-kadang sebuah negara itu tidak diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia ini yang jumlahnya hampir 190-an ya, kira-kira. Itu tidak semuanya mengakui, tetapi harus diakui juga oleh beberapa. Mungkin hanya mengakui beberapa orang, tapi tidak apa-apa, beberapa negara. Misalnya seperti Israel. Itu diakui oleh beberapa negara yang memang menjadi temannya, menjadi sekutunya. Seperti Amerika, si Inggris, Prancis, Belanda, negara-negara Eropa mengakui Israel. Tetapi seperti negara Indonesia atau negara-negara Islam yang lain tidak mengakui karena Israel dianggap dia menjajah pada Palestina. Dia tidak punya wilayah karena wilayah itu miliknya Palestina. Demikian juga negara Palestina itu tidak semuanya mau mengakuinya, walaupun sebagian ada yang mengakuinya. Tapi pengakuan itu adalah sesuatu yang menjadi syarat penting dari sebuah negara, unsur unsur negara. Nah, demikian saudara sekalian, itu tentang negara, di mana negara itu harus mempunyai unsur-unsur yang jumlahnya 7 minimal, atau mungkin bisa ditambah lagi nanti, tetapi secara umum itu mencukupi unsur-unsur sebuah negara. Nah, saudara sekalian, negara itu juga muncul di dalam khasanah hubungan internasional. Munculnya negara itu ada beberapa teori, ada beberapa pendapat yang kemudian diakui kebenarannya. Itu yang dinamakan teori munculnya negara. Indonesia, India, Amerika, Jepang, itu berbeda kemunculannya. Inggris, Prancis, atau negara Eropa sana itu mempunyai sejarah yang berbeda tentang munculnya. Nah, ada beberapa teori kemunculan negara. Yang pertama, negara itu muncul karena adanya kehendak dari sebuah bangsa atau sekelompok masyarakat yang ingin merdeka. Lalu dia memproklamirkan diri, proklamir itu artinya adalah menyatakan diri sebagai sebuah negara yang baru. Contohnya Indonesia. Indonesia secara umum lahirnya negara ini, munculnya negara ini karena adanya proklamasi. Nah, karena itu yang pertama teori kemunculan negara itu adalah teori proklamasi. Teori proklamasi disebut dengan teori pernyataan. Indonesia kan pernah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang lalu menyatakan diri, proklamasi, artinya pernyataan kan gitu. Kami bangsa Indonesia. Jadi kami bangsa Indonesia, belum negara. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi merdeka menjadi negara baru, proklamasi namanya. Contohnya Indonesia, itu negara yang muncul karena proklamasi. Itulah teori yang pertama, teori pernyataan atau teori proklamasi. Yang kedua, negara muncul karena adanya asesi, asesi atau teori kenyataan.
Teori asesi adalah teori tentang munculnya negara, di mana negara itu muncul, lahir, berdiri karena bertambahnya wilayah tertentu, wilayah daratan yang muncul karena mungkin dari laut tadinya, lalu daratannya itu lautnya ada sedimentasi, lalu muncul banyak tanah, tanah kemudian menjadi daratan. Nah, dari lumpur menjadi daratan, kemudian setelah lama, lalu daratan itu menjadi sebuah negara. Itu namanya teori kenyataan, teori asesi. Yang berikutnya adalah teori yang ketiga, munculnya negara, yaitu teori okupasi. Okupasi adalah teori munculnya negara, di mana sebuah negara berasal dari suatu daerah, suatu wilayah yang tadinya tidak bertuan. Negara itu muncul karena ada sekelompok orang yang menduduki sebuah wilayah tertentu yang tidak bertuan, kemudian ditempatin oleh bangsa-bangsa atau masyarakat tertentu, lama gitu, udah mungkin berapa abad lamanya, kemudian dia diambil sebagai bagian dari negara yang bersangkutan dan diduduki seterusnya. Okupasi namanya. Jadi okupasi adalah suatu daerah yang tidak bertuan, lalu ditempatin oleh sekelompok bangsa atau masyarakat tertentu atau negara tertentu ya dari negara lain, kemudian diambil sebagai bagian negara tersebut dan diduduki seterusnya, lalu menjadilah dia negara, gitu ya. Ya mungkin di Jazirah Arab itu banyaknya begitu. Jadi wilayah tidak bertuan lalu diambil seperti misalnya di Arab Saudi itu kan daratan padang pasir yang sangat luas. Kemudian ada orang dari Saud namanya Al Saud itu orang yang kuat jadi pemimpin kelompok itu kemudian menduduki wilayah tertentu di Arab sana di Jazirah Arab atau di wilayah bagian Arab sana. Kemudian lama-lama dia kuat kuasa kemudian dia menjadikan negara itu negara Saudi. Saudi Arabia, wilayah Arab yang dikuasai oleh keturunan Saud, Al Saud, nanti menjadi Saudi Arabia. Okupasi namanya teorinya. Kemudian yang teori keempat adalah teori cesi. Cesi yaitu penyerahan suatu wilayah tertentu kepada negara lain dengan suatu perjanjian tertentu, kemudian dia menjadi negara. Contohnya adalah Hong Kong, yaitu suatu negara atau wilayah tertentu yang kemudian diserahkan oleh tadinya milik Cina lalu diserahkan pada Inggris, disewakan, lalu dia menjadi negara baru menjadi negara Hong Kong. Hong Kong kemudian menjadi bagian wilayah dari Inggris, dia nyewa kepada Cina, teori cesi, dan setelah sekian tahun, sekian ratus tahun, itu dikembalikan kepada negara yang punya, yaitu negara Cina. Jadi negara Hong Kong itu kemudian diserahkan kembali kepada Cina oleh Inggris ya. Lalu teori yang berikutnya adalah teori aneksasi. Aneksasi itu nama lainnya adalah penaklukan atau mencaplok, menguasai wilayah tertentu dengan kekerasan, dengan militer. Yaitu suatu proses penaklukan negara lain atau negara tertentu atau wilayah tertentu oleh sebuah kelompok masyarakat, ya. Lalu kelompok itu menguasai wilayah tanpa reaksi dan tanpa perlawanan dari pihak manapun. Lalu setelah lama negara yang mencaplok, masyarakat yang mencaplok tadi tidak ada perlawanan, kemudian ataupun kalau misalnya melawan, ada sekelompok orang yang melawan itu, tapi kalah. Nah, setelah 30 tahun dianeksasi, dimasukkan wilayah tertentu, maka 30 tahun tidak ada masalah dan artinya sudah tidak ada yang melawan lagi, maka negara itu langsung menjadi milik negara yang mencaploknya, menaklukkan negara lain, lalu muncul jadi sebuah wilayah negara yang lebih luas. Teori aneksasi, penaklukan itu sering terjadi dulu di zaman-zaman kerajaan itu mereka ada ekspedisi-ekspedisi yang memperluas wilayah kekuasaan dengan cara menaklukkan wilayah tertentu atau negara tertentu atau kerajaan tertentu oleh
kerajaan atau negara yang lebih besar. Dia aneksasi, ditaklukkan, lalu diambil alih oleh negara yang mencamploknya. Lah, itu adalah teori aneksasi, serta yang keenam adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan menganggap bahwa negara itu muncul, negara itu ada, negara itu lahir, memang sebagai kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan, termasuk keberadaan negara. Jadi negara itu muncul ya memang karena Tuhan berkehendak demikian. Nah, itu negara dengan teori ketuhanan, di mana negara itu ya pokoknya ada. Kekuasaan Tuhan itu demikian, mengendaki adanya sebuah negara. Ya kalau sudah Tuhan maka tidak perlu dipersoalkan lagi. Ini nampaknya kelompok ini adalah orang-orang yang memang mempunyai apa jiwa keagamaan yang tinggi, lalu dia pasrah, dia ikut pada kehendak Tuhan bahwa memang harus ada negara, ya adalah negara itu. Nah, demikian saudara sekalian tentang teori-teori tentang kemunculan sebuah negara. Dan yang terakhir yaitu namanya teori perjanjian. Teori perjanjian mengajarkan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa sebuah negara itu muncul, timbul atau lahir sebagai hasil perjanjian yang diadakan oleh orang-orang ya, orang-orang yang menduduki atau yang hidup di sebuah wilayah tertentu, lalu mereka merasa butuh perlindungan, butuh pengurus sebuah wilayah, butuh ada yang mengurusi di dalam, ada yang mencari makan, ada yang menjaga dari serangan kelompok lain dan seterusnya. Lalu mereka, orang-orang yang menghuni sebuah wilayah ini kemudian saling mengadakan perjanjian. Nah, perjanjian itu namanya kontrak sosial. Jadi negara itu bisa muncul menjadi negara itu karena ada perjanjian antara perjanjian antara beberapa kelompok orang yang ada di masyarakat di wilayah tertentu belum menjadi negara saat itu. Lalu mereka mengadakan perjanjian atau perjanjian masyarakat atau bahasa lainnya kontrak sosial atau teori kontrak sosial di mana ada yang menjadi pengurus, menjadi pemerintah. Lalu ada yang menjadi tentara, menjadi militer yang melindungi dia kalau ada serangan dari negara lain atau kelompok lain. Lalu ada yang mengurusi masalah sekolah, pendidikan anak-anaknya. Ada lagi yang mengurusi masalah ekonomi, berdagang. Ada yang mengurusi masalah pertanian untuk makan mereka lah. Lalu mereka bersepakat untuk membuat kontrak, membuat perjanjian, di mana kemudian negara itu muncul karena adanya perjanjian antar masyarakat untuk saling menjaga, saling melindungi, saling melengkapi, saling memenuhi kebutuhannya. Itulah yang terkenal dengan teori kontrak sosial. Nah, kebanyakan negara-negara itu, saudara, terutama negara modern ini, mereka begitu mengadakan perjanjian supaya saling bisa membantu antar mereka sehingga menjadi negara yang besar, yang kuat, yang maju kalau mereka saling bekerja sama. Nanti kalau misalnya pemerintah itu atau yang di kontrak tadi itu menyalahi aturan, menyalahi misalnya perjanjian dan seterusnya, maka dia bisa diganti oleh mereka yang tadi menyerahkan tadi, mengontrak tadi. Oh ini tidak cocok ini, maka diganti dan seterusnya. Nah, itulah teori yang paling terkenal di dalam sebuah kelahiran negara, maka itu namanya adalah teori tentang kontrak sosial. Saudara, demikian adalah apa namanya tentang negara, tentang kemunculan negara, yang mana kemunculan negara ini menjadi sesuatu yang penting, kemudian menjadi negara yang besar dan seterusnya. Setelah itu dia berkembang terus dan berkembang. Lah, itulah saudara sekalian yang saya sampaikan di sini tentang teori-teori kemunculan negara, lalu tentang unsur-unsur negara dan seterusnya. Pada kuliah berikutnya, sekali lagi kita akan membicarakan masalah negara juga, ada bentuk-bentuk negara, ya, ada bentuk negara, ada batas-batas wilayah negara,
ada nanti tujuan-tujuan negara, lagi nanti ada pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, dan seterusnya. Itu adalah menjadi bagian dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, untuk sementara pada saat ini kita cukupkan, di mana kita sudah menjelaskan tentang pengertian negara dalam arti state, dalam arti country, lalu unsur-unsur negara, lalu ada teori kemunculan negara, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerima materi ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita untuk belajar pada materi-materi berikutnya. Tadi tentang tujuan negara, tentang bentuk negara, tentang yang lain-lainnya, tentang negara, tujuan negara, dan seterusnya. Baik, saudara sekalian, kita cukupkan tentang materi ini. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan meneruskan materi tentang negara, yang negara itu adalah nanti harus ada pemerintahnya, karena mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan ini juga berarti kita membicarakan tentang negara, menjadi membicarakan tentang pemerintah negara. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.